Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Janingsih. Kalian bisa panggil saya Ibu Dewi atau Kak Dew. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini di semester 1, kelas 10 atau kelas 1, kita akan belajar tentang berpikir sejarah. Jadi, konsep berpikir sejarah ini adalah konsep dasar sebelum kita mempelajari ilmu sejarah lainnya. Nah, apa aja sih yang mencakup materi berpikir sejarah? Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Nah, ini dia lingkupan materi dari konsep belajar sejarah. Yang pertama ada kemampuan berpikir kronologis, yang kedua kemampuan berpikir periodisasi, yang ketiga berpikir kausalitas, dan yang keempat kemampuan berpikir diakronis dan sinkronis. Oke, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep berpikir kronologis. Nah, mungkin teman-teman semua udah sering dengar dong istilah kronologis itu apa atau seperti apa yang sering kalian dengar, entah itu di berita atau di sosial media lainnya yang sering memberitakan lebih kepada kronologis kejadian sebuah peristiwa seperti kejadian kecelakaan atau mungkin bahkan bencana alam. Oke, kronologis yang mungkin sering kalian dengar atau sering kalian baca, ya kurang lebihnya sama seperti kronologis yang ada di sejarah, di pelajaran sejarah kita kali ini. Nah, lebih gampangnya, kronologis itu yaitu mengurutkan suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Jadi, yang diurutkan waktunya itu adalah yang dari yang terjadul atau yang terlebih dahulu terjadi, kemudian baru waktu yang sekarang. Jadi, urutan waktunya dulu nih, atau urutan tahunnya yang kalian tuliskan atau yang kalian perhatikan. Kemudian, peristiwanya. Jadi, antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya harus saling terkait atau berhubungan. Istilah lainnya sih masih membicarakan satu tema yang sama ya. Nah, selain kronologis, ada istilah lain lagi nih, yaitu kronik. Untuk kronik, itu dilakukan pencatatan terhadap suatu peristiwa saja tanpa mempedulikan keterkaitan setiap peristiwa tersebut. Nah, kalau perbedaannya sih sama saja ya, karena saya sering menyebutkan kronik ini adalah adik dari kronologis atau turunan dari kronologis. Perbedaannya yaitu jika kronologis itu kan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya harus saling terkait. Sementara kalau kronologis, kalau kronik itu tidak saling terkait antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Tetapi untuk urutan waktunya harus sesuai, karena itu adalah konsep dasarnya. Kemudian ada istilah lain lagi nih, yang terakhir, yaitu istilah anakronistis. Nah, untuk istilah anakronistis ini adalah bentuk kebalikan dari kronologis. Seperti apa sih maksudnya? Nah, maksudnya jika di dalam kronologis urutan waktunya harus berurut, serta peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya harus saling terkait, maka untuk anakronistis ini tidak ya. Jadi untuk anakronistis ini waktunya tidak berurutan atau istilahnya acak-acakan. Nah, namun peristiwa yang satu dengan yang lainnya boleh saling terkait atau boleh juga tidak. Jadi kalian bisa mengambil contoh dari kronologis yang urutan waktunya diacak atau mengambil contoh dari kronik yang urutannya juga diacak. Nah, tapi antara waktu dan peristiwanya harus sesuai. Seperti itu ya. Oke guys,
Mungkin ini saja penjelasan yang bisa saya jelaskan untuk materi kita di konsep berpikir kronologis. Untuk lebih jelasnya atau lebih lanjutnya, kita akan membahas materi kedua di sesi berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Oh iya, kalau seandainya ada pertanyaan atau komentar-komentar yang lainnya, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.